Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imanul muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, dan ananda serta kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita mencari keberkahan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar keberkahan bulan istimewa ini dapat kita capai, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah secara maksimal. Selain dari meningkatkan ketakwaan, perlu juga kita ketahui bahwa perilaku yang perlu kita hindari saat menjalankan ibadah puasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah tentang hal-hal yang membuat puasa menjadi sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi puasanya sia-sia. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, Robba sha'imin laisa lahu min siyamihi min ju', yang artinya betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah mereka yang melaksanakan puasa tapi tidak ikhlas. Dalam Islam mengajarkan bahwa segala perbuatan amal ibadah yang dilakukan tanpa rasa ikhlas maka akan sia-sia. Ibadah akan diterima oleh Allah ketika kita ikhlas. Begitu pula puasa, pahalanya hanya bisa didapatkan ketika didasari oleh iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala dari Allah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua yaitu berkata keji. Sebagian orang sangat mudah menyampaikan atau melontarkan kata-kata kotor maupun kata-kata kasar, sehingga siapapun yang mendengarkan dapat membuat orang tersebut menjadi sakit hati. Ucapan kotor itu seolah-olah menjadi tabiat maupun karakter, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang berbunyi, seorang mukmin itu bukanlah seorang yang mudah mengatakan perkataan keji dan kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang mudah berkata keji akan membuat puasanya menjadi sia-sia. Dalam hadis lain menyatakan bahwa puasa adalah perisai. Barang siapa yang melaksanakan puasa, janganlah berkata keji atau mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia menyatakan, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat muttafaqun. Untuk itu, kita sebagai seorang mukmin janganlah kita berkata keji sehingga dapat membuat puasa kita menjadi sia-sia. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengumpat dan marah. Seseorang yang melaksanakan puasa dituntut untuk melawan hawa nafsu. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan emosi dan marah. Seseorang yang marah menandakan bahwa ia tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga memicu perilaku-perilaku yang tidak baik, bahkan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya. Sehingga hal itu juga dapat membuat puasa menjadi sia-sia. Kemudian poin yang keempat yaitu ghibah.
Sebagaimana kita ketahui, ghibah adalah membicarakan orang lain atau membicarakan aib orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Tak jarang perilaku ini dilakukan pada saat berada di dalam sebuah perkumpulan. Ghibah termasuk perbuatan yang tercela sehingga dapat menggugurkan pahala puasa. Bahkan ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, dan janganlah kamu menggunjing sebagian dari yang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian poin selanjutnya yaitu dusta. Dusta atau berbohong bukanlah sifat orang yang beriman. Bahkan dusta dapat menjauhkan seseorang dari iman. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan, mereka bukanlah orang yang termasuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah seorang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Seseorang yang terbiasa melakukan kebohongan, maka ia akan melakukan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan dusta selama ia berpuasa, maka puasanya tidak bernilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan dusta selama ia melaksanakan puasa, maka Allah tidak butuh rasa haus dan laparnya yang ia tahan. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya yang membuat puasa kita sia-sia yaitu fitnah. Sebagaimana kita tahu, fitnah adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan, bahkan termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam sangat melarang umatnya untuk berbuat fitnah. Kenapa? Karena fitnah termasuk perbuatan yang haram. Hal ini juga termasuk dalam Quran yang menyatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 291. Kemudian poin yang terakhir yaitu korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi adalah memakan atau menggunakan hak orang lain untuk kepentingan dirinya pribadi. Selain merupakan dosa besar, korupsi juga membuat puasa kita menjadi sia-sia. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh perbuatan maksiat dapat membuat puasa menjadi sia-sia. Karena itu perlu kita waspada dan bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang dapat membuat puasa menjadi sia-sia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga di dalam bulan puasa ini kita dapat keberkahan serta dapat menghindari hal-hal maksiat yang dapat membuat puasa menjadi sia-sia. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.